Lu semua lagi dengerin podcast awal minggu untuk tanggal berapa sih? Tanggal 23 Maret 2020. Kalau di kalender corona ini hari ke-8 ya. Kan ada kan Masehi, Hijriah, Jawa, Cina, ada kalender corona nggak ya? Maksudnya kalender yang dimulai dari tanda kiamatnya manusia pertama. Jadi ini hari ke-8 hari ke-8 dari mulainya kiamat. Gue jujur gue makin frustasi dan makin worry karena endingnya ini serem sih. Yang gue ngeri itu adalah anjing dolar udah 16.000 lebih. Gue nggak tahu nanti pas ini tayang udah berapa. Gue ngeri ada penjarahan sih. Kemarin gue belanja mulai nyetokin Indomie for some fucked up reason. Gue nyebut brand gak sih? Mestinya harus ada ya brand lah yang memanfaatkan ini. Kayak Indomie supply gudang doomsday Anda gitu, buat stok dan lain-lain. Gua menyaksikan kasir berantem sama bapak-bapak karena bapak-bapak ini memborong Softex. Ya dia jadi kayak gua nggak ngerti kenapa dia borong Softex. Obviously dia laki. Tapi dia kayak ada 5 anggota keluarga gitu. Jadi kayak satu orang kayak di limit sama supermarket dia beli Softex tuh 20 bungkus misalnya. Terus dia beli 100 bungkus. Orangnya disuruh ngantri kasir pencar-pencar gitu. Gue nggak ngerti sih kenapa. Memang pasti sulit ya kalau dalam keadaan bertahan di post apokaliptik nggak punya Softex. Gue tuh curiga kayaknya dia pemilik panti deh, hashtag bantu kami apalah itu, jaminan pintu surga whatever apa ini. Jadi uang sumbangan lo paling nggak lari ke Softex, nggak deh gue. ini ya gue stres banget ini kiamat. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi kalau kerusuhan. Lo tuh jadi mikirin kayak anjing karir. Profesi stand up comedy ini emang profesi di dunia damai aja gitu. Maksudnya kalau dunia gak damai, profesi ini gak ada gunanya sama sekali. Maksudnya jadi apa ya? Waktu gue sempat baca ada sejarah Stanley, Walt Disney, sama Warner Brothers, nggak tahu dua-duanya apa cuma sendiri. Tapi mereka waktu di Perang Dunia Kedua mereka udah pernah ketemu. Mereka itu kan semua harus wajib militer. Mereka ketemu dan mereka adalah bagian menggambar untuk panduan penggunaan P3K. Masih ada gunanya men, dia di World War II ada gunanya. Komedian gue ragu sih. Gue gak tahu. Kayaknya komedian tuh yang gila yang nanti nembak-nembakin orang di baraknya aja. Fungsinya gue gak ngerti lagi sumpah. Gue berpikir kebisaan gue apa gitu di tahap-tahap hari-hari kiamat seperti ini. Tapi yang gue suka adalah kemungkinan gue akan memprediksi dunia akan berubah cara bekerjanya. Maksudnya saintis akan di value lebih tinggi. Ini somehow kayak abis kita mendarat di bulan, engineer tuh profesi yang sangat diincar orang. Zaman kayak ojol awal-awal lah, semua pengen jadi ojol tuh karena insentifnya masih tinggi. Meskipun ini lebih bermartabat sih daripada ojol. Terus saintis akan naik dan menurut gua kualitas lelaki tuh akan kembali seperti zaman purba gitu. Jadi ganteng jelek gak penting, tapi dia tangguh nggak melawan corona. Kalau ada yang membuktikan ada gen-gen positif yang mampu melawan corona ya, menurut gue itu akan menjadi ini loh, barter yang sangat baik gitu. Ya dia jelek tapi dia anti corona men. Gue kalau punya anak gue aman corona gitu. Maksudnya lo akan mulai mengklasifikasi perjodohan lo. Mungkin ntar Tinder mengeluarkan kolom baru gitu, dia imun terhadap penyakit apa, dan itu akan menjadi kelangsungan untuk bertahan spesies kita yang baik sekali gitu. Karena penyakit itu cuma bunuh yang lemah dan kita nggak butuh yang lemah ada di dunia ini. Jadi bakar aja. Soalnya gue jadi kepikiran harganya manusia tuh ternyata emang gak sederajat ya. Manusia tuh sorry to say gitu
gue kayak kepikiran, gue mikirkan skenario apa yang mungkin terjadi kalau gue terkena corona dan gue nggak nyesel. Gue nggak nyesel. Kalau misalnya kayak ada suatu transaksi nilainya 10M gitu dan gue harus menjabat tangan orang itu, gue nggak nyesel. Ya udah corona nih, tapi harus salaman, gimana dong, masa nggak salaman dikasih 10M? Nggak mungkin dong dikasih 10M gue kasih sikut gini, nggak mungkin dong, nggak mungkin kan? Nggak, transaksi apa kayak gitu? Atau ada cewek-cewek telanjang gitu ya, pegang toketnya sebelahnya masa nggak dipegang, nggak ada. Kok jadi jorok ya podcast ini? Ada skenario di mana pokoknya dari hari Senin gue berhenti memberikan uang ke tukang parkir, karena kalau seharian gue ditanya sama orang rumah gitu, kamu corona emang dari siapa, salaman sama siapa gitu, terus gue perasaan gue nggak megang siapa-siapa, gue ketemu apa nggak megang ini tukang parkir gitu, gue sedih sih. Gitu. I'm sorry, gue nggak tahu apakah pendengarnya ada yang bapaknya tukang parkir, tapi gue nggak rela kena corona dari tukang parkir. Kayak kalau lo main catur tuh ratunya dimakan sama pion, lu bete kan, maksudnya ya kalau dimakan ratunya dimakan jangan sama pion lah, sama apa gitu, serdadu yang lebih imbang gitu, nggak jangan ini dong gitu. Apalagi ya, banyak banget hal-hal yang ngeselin. Hashtag ajak, gue paling suka posting mengajak orang di rumah, cuma postingnya lo harus lihat di Instagramnya Coldplay, Chris Martin ngajak stay di rumah tuh, katanya yaudah gue live IG, gue akan bacain komen lo dan gue akan mainin requestan lo. Menurut gue anjing tuh keren banget, nggak pretensius. Ada lah yang berusaha meniru, membaca seluruh kamus besar apa Indonesia itu sampai habis, karena nggak ada kebisaannya aja. Kalau satu bisa main lagu dong. Kalau ya mereka yang baca kamus saja, karena bahasa Indonesia kan kurang dimengerti lah. Terus yang gue bete adalah orang-orang yang terus merepost statistik dan anjuran untuk stay di rumah. Maksud gue, men, gue udah di rumah, men, udahlah, ayolah, stop lah gitu. Maksud gue, nggak, itu tuh orang yang di ruang kelas tuh, kalau yang gurunya bilang, nanti kerjainnya PR-nya, terus dia, orang-orang udah nih mau ngerjain PR, terus dia berdiri dan ngomong, iya, karena ngerjain PR itu bikin kita semua pintar, kita harus lihat loh statistiknya orang-orang berjuang. Shut the fuck up, kita udah tahu, kita udah dengar gitu, aduh. Lu kenapa sih gitu, lu kenapa nge-repost itu lagi? Yang nggak stay di rumah tuh yang nggak punya sosmed. Maksud gue, yang punya sosmed, punya akses internet tuh tinggal di rumah nggak apa-apa. Tapi yang rumahnya digedek, maksudnya lu kalau mau ceramah tinggal di rumah, ayo ke warteg, sana ke warteg, ke pangkalan ojek. Masih ada nggak sih pangkalan ojek? Udah nggak ada kayaknya. Stasiun MRT gitu, stay di rumah, ayo stay di rumah, di situ gitu, dipergunakan dengan baik gitu. Kalau emang ya gue udah tahu gitu. Ada lagi ya, gue lupa postingannya siapa, lucu banget sih, mengkritik pemerintah. Dia bilang tes massal tidak mau, lockdown tidak mau, jadi apa rencana Indonesia? Doa dong, udah jelas kan maksudnya. Apalagi sih yang semua nggak ada yang siap ya nama ini. Maksudnya makanya gue bilang harganya saintis nanti ke depan nih, menurut gue kalau lu masih mau lulus kuliah atau lu baru tahun ketiga gitu di kuliah, lu exit aja, men, ganti engineering atau kedokteran, karena itu harganya akan mahal banget. Kayak misalnya waktu itu Neil deGrasse Tyson bagus banget, dia bilang mestinya ilmuwan itu figur penting dalam keanggotaan parlemen gitu. Tapi lu lihat aja anggota parlemen lu, siapa yang punya background science? Nggak ada yang punya background science. Yang backgroundnya cuma hukum, public policy, hubungan luar negeri, apa sih di situ-situ doang gitu. Sementara yang untuk survival kita itu nggak ada yang ngomongin.
Terus ada orang protes bagus banget, dia signboardnya dia bilang every post-apocalyptic movie itu started with the government never listen to what the scientist says. Itu bener banget gitu, itu bener banget. Kayak kalau ada komet mau jatuh juga, mau nabrak bumi juga kita nggak punya. Selain doa tadi ya, maksudnya bukannya nggak boleh doa boleh banget, cuma maksudnya ya gitulah, siapa men gitu, nggak ada. Meskipun nggak tahu, menurut gue saran gue mulailah belanja. Beneran mulailah belanja, karena kayak kemarin apa yang dijatahin ya, hand sanitizer dijatahin 1 orang 1 botol, masker, sepi banget gitu. Dan gue nggak tahu sih, gue tuh rasanya jalan semua orang pakai masker kayak anjing nih orang sakit apa mau nyopet sih. Gue nggak tahu bedanya. Gue nggak boleh megang apa harus jaga kantong gue. Tapi mungkin copet juga profesi yang lagi turun nih, karena dia harus bersentuhan. Corona deh gitu. Coba mungkin by the way, ini email udah kayak mau habis gini, lu email lagi gua di podcastalminggu@gmail.com. Gua tunggu. Gue pengen mendengar cerita-cerita corona lo sih, maksudnya apa yang aneh gitu di rumah. Karena gue home quarantine tuh sulit karena memang harus diakui banyak yang rumahnya tidak bahagia ya. Jadi pergi ke kantor tuh adalah pelarian gitu. Disitulah kita merasa benar-benar hidup. Kalau di rumah ya ampun, udah malas ngomong di karantina. Kan kalau karantina kan nggak sakit ya, jadi matinya lama kan. Banyak orang yang di rumah kalau lama bisik aja mau mati aja nih gitu, tapi kesempatan matinya di luar, jadi sangat susah. Sebetulnya terlihat sekali indeks kebahagiaan seorang. Indeks kebahagiaan negara ini sih sebetulnya menurut gue tuh terlihat gitu. Apakah bisa nggak nih gue stay quiet banget men, kayak Jakarta gue belum pernah lihat sesepi ini, lebih selain di suasana puasa ya. Dan gue tuh yang gue takut penjaraan sih, karena apa gitu yang mau stop apa coba? Militer kenapa nggak bisa keluar tuh karena yang lindungi militernya juga nggak ada, jadi pasti kan militernya kayak anjing. Misalnya kita lockdown tuh kan harus diawasi militer kan, jadi ada jam malam, ada apa, ada penugasan siapa orang. Pokoknya kalau nggak salah gue pernah baca jumlah pengendali sama yang dikendalikan itu kalau nggak salah maksimal 1:7. 1:7 kalau nggak salah, itu maksimal. Jadi lo kebayang nggak kayak kalau misalnya polisi di perempatan dia memperhatikan lebih dari 7 kendaraan, dia udah nggak bisa sebetulnya. Jadi nggak mungkin juga bisa di lockdown gitu. Paling ada pasti nggak tahu ya statistiknya bener apa enggak ya. Karena nggak akan ada yang bisa bertanggung jawab gitu sama proses lockdown ya. Prediksi gue nih, profesi yang akan mahal harganya, saintis, kedokteran, engineer, militer pasti ya, militer. Apalagi ya, yang musnah duluan, pokoknya semua yang kejar passion tuh musnah duluan tuh. Musisi, komedian, itu tuh kebutuhan tersier semua itu. Ilmu komunikasi apalagi, men nggak butuh komunikasi, orang semua di lockdown. Di sini ada yang mau putus tapi pasangannya kena corona terus jadi nggak bisa putusin nggak kan? Di mana batas moral seseorang untuk meninggalkan seseorang gitu dalam keadaan seperti ini gitu. Maksudnya pasti yang mau ghosting juga ini banyak kesempatannya nih, mumpung lagi kayak gini. Ghosting bilangnya nggak keluar karena internet di rumah jelek, aksesnya ada. Karena tamu banyak yang cancel ya.
Jadi kita ngobrol sama orang-orang kantor aja gitu. Jadi gimana Cok? Aman-aman aja. Hari 8 di kalender corona ini. Sekarang orang jadi boleh bercanda corona. Iya. Orang tuh sebelah sama lo, orang bukan sebelah sama Cok lo. Kalau dulu mungkin kalau dulu mungkin masih, ya mungkin karena jokes gua nggak lucu kali ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sih lucu nggak lucu udah kayak mungkin sebel sama guanya aja sih. Tapi gila ya, corona ini gila banget. Lo gimana pendapat lo tentang orang yang bilang katanya corona tuh antibodinya bumi? Oh iya, itu kan Ada yang bilang kayak gitu. Sebetulnya kan itu gue juga bilang gitu sebetulnya. Maksudnya bukan bumi sih, maksudnya alam pasti will find a way untuk balance things out gitu. Nggak dia nggak mungkin diem aja. Lo tau nggak? Gue tuh kepikiran ya. Pasti nanti akan ada poin di mana titik di mana tuh cara pencegahan corona udah di mana-mana. Posko yang disediakan pemerintah udah di mana-mana. Hand sanitizer udah di mana-mana. Sehingga akhirnya pada saat di titik itu siapapun yang kena corona itu ya karena emang dia pantas kena aja, lo ngerti? Maksud gue. Dan maksud gue tuh di awal-awal corona ini baru ada, itu tuh adalah orang-orang yang kena karena ketidaktahuan. Dan itu masih diampuni. Diampuni dalam arti kayak ya nggak ada yang tahu dia penyakit baru gitu. Tapi nanti akan ada satu titik di mana setelah itu siapa yang kena memang you asking for it. Kayak 20 tahun lagi gitu ya, siapa terekspos corona kayak ngapain dia terima duit dari tukang parkir? Mampus. Ada-ada aja sih. Ada-ada aja sih, kan dari dulu udah dibilangin gitu. Kalau sekarang belum. Sekarang ntar akan jadi joke seperti itu. Ya kayak kita dengerin joke itu, dia bilang di generasi ke depan kalau misalnya corona nggak bisa ditangani, shaking hands tuh akan disappear. Benar. Nanti ntar generasi ke depan katanya kalau salaman tuh kayak third base, kata gitu kayak third base anjing banget, itu joke-nya bagus banget. Tapi gue nggak tahu ya, di Amerika sendiri, Amerika termasuk yang gede kan, termasuk yang banyak kan yang kena kan. Padahal mereka individualis loh. Enggak, Amerika tuh sebenarnya orangnya sangat komunal. Amerika tuh menurut gua Amerika tuh ya gini, bapak-bapak tuh keluar dari kompleksnya sarapan di fast food. Itu warung kopinya mereka. Maksudnya redneck juga cukup komunal. Maksudnya terus event-event olahraganya tuh sangat kayak bener ya. Ya kalau kita lihat di TV kan cuma cheerleader doang, tapi kayak drum band dari panti jompo ini semua orang, jadi semua orang tuh diikut, jadi dari sekolah terdekat ngisi acara, jadi itu event yang sangat komunal gitu. Benar. Nggak, emang gua ngeri sih. Terakhir kali gue lihat update-nya sih udah 200-an ya. Udah 300 sekarang. Sekarang udah 300. Iya, udah 300. Udah 300. Kebanyakan semua dari Jakarta, gila nggak lu? Iyalah, trafiknya Jakarta paling gede. Dan itu kan ketahuannya kan dari orang yang ngelapor, Pak. Iya. Itu kan dari yang ngelapor. Dan gue sadar kan kita kan, lu nonton wawancara nggak sih, Dri? Yang orang-orang di pinggir jalan ditanya. Iya. Bapak tahu corona? Tahu. Bukannya nanti Bapak nggak takut sama corona? Itu kan katanya. Gitu ngomongnya. Maksud gue tuh kalau mindset masyarakatnya kayak gitu, kayak ngeri banget. Pokoknya yang skeptis terhadap penyakit itu emang yang masyarakat nothing to live for. Dia mungkin keluarga udah nggak cinta sama dia, gaji karyawan nggak bergantung sama dia, pokoknya nothing to live for. Karena yang punya beban sosial di pundaknya itu khawatir. Betul. Apalagi dia punya tanggung jawab sama orang lain. Betul. Kepala perusahaan. Iya. Khawatir kan. Khawatir. Gue mau. Tapi kalau orang pinggir jalan ya gimana? Nggak bisa. Tapi menurut lo, ini menarik untuk dibahas sih. Di saat ini termasuk genting nggak sih menurut lo? Menurut gua belum. Tapi ada tendensi ke sana lah. Tapi kalau misalnya nggak ditangani dengan baik bisa. Oke. Di situasi seperti ini, merasionalisasikan keadaan ini dengan jokes, itu acceptable. Ya, karena menurut gua tuh itu sih yang harus kita. Gua nggak tahu ya. Kalau buat gua sih, orang-orang kayak gua, orang-orang kayak Adrian, dari menit pertama lo sudah. Nggak ada fungsinya di masyarakat kalau iya gue tahu, tapi kan maksud gue kan kalau gue sih ngelihatnya apa yang lo bilang tadi, walaupun itu fuck up sebenarnya itu kan adalah salah satu kita merasionalisasikan apa yang sedang terjadi di masyarakat ini. Cuma nggak semua orang terima loh. Maksud gue
harusnya sih ya di arah-arah mau ke post apokaliptik dan mau ke arah-arah kiamat gini sih, political correctness harusnya udah nggak ada lagi lah. Kalau buat gua ya. Iya, karena mestinya mindsetnya survival. Iya, mindsetnya survival. Dan tapi bener ya, tapi gara-gara tadi lu bilang bener juga. Gua nonton Apaan? Walking Dead. Itu kan basically kan apokaliptik juga. Ya, post apokaliptik ya. Tapi virusnya zombie. Ya. Zombie itu sebetulnya possible. Possible. Virus yang paling mendekati zombie itu adalah rabies. Oh, I see. Tapi virus rabies itu tidak pernah bermutasi dari manusia untuk manusia. Oke. Sebetulnya bahaya membiarkan virus itu tetap ada karena di negara-negara lain itu virus yang udah musnah di abad 19 di Indonesia masih ada. Nah, virus kalau dicoba-coba terus dia akan berubah. Oke, akan bermutasi. Akan bermutasi. Paham gua. Pada saat dia manusia ke manusia itu akan jadi wabah yang enggak, tapi yang gue lucu tuh yang lo bilang tadi komedian yang ngejar-ngejar passion itu akan musnah, tapi benar juga. Di Walking Dead atau di Dawn of the Dead atau film zombie apapun, orang pikir kesukaan lu segalanya, kagak sampah nih. YouTube nih, lu pikir nih penting dalam ketahanan negara ini atau enggak? Dan memang di film-film yang setelah kiamat terus ada orang-orang yang lolos dari kiamat itu nggak ada yang jokers gitu, nggak ada. Nggak ada. Di Walking Dead tuh nggak ada yang komedi tuh nggak ada. Ntar cinta juga akan musnah. karena lo kawin untuk purpose ketahanan hidup. Oh iya, untuk survival. Untuk survival. Betul. Cuma manusia yang punya simpati terhadap yang lemah. Maksudnya spesies lain tuh nggak punya. Spesies lain kalau lihat macan kering kayak udah tuh jangan dikawinin, nanti anaknya kurus kering juga kayak dia udah tinggalin aja. Gak ada. Cuma manusia yang kayak kurus kering harus dibantu, cuma gitu doang. Tapi kan gue udah nanti ntar cakep akan jadi kuat dan lemah. Iya benar sih. Akan jadi kuat dan lemah. Dan itu banget. Dan menurut gue yang paling berubah itu adalah tata cara bersosialisasi. Betul. 180 derajat berubah. Tata cara beragama 180 derajat berubah. Karena memang akan ada bahkan dari Kristen sendiri pun ada misa-misa tertentu yang kegiatan komunal di Amerika 50 orang udah nggak boleh kumpul bareng, nggak boleh. Agak gila ya, emang berubah ya. It's a good thing or bad thing gue nggak tahu sih, tapi yang jelas sih kalau mau survive sih harus bisa beradaptasi sama perubahan sih kalau buat gue secara pribadi. Tapi masalah ketersinggungan ini sih yang gue agak ya kalau tersinggung nggak, maksud gue orang yang pertama kali tersinggung tuh siapa sih mesti? Coba. Karena gua rasa joke-nya duluan, baru ada orang yang tersinggung akhirnya. Iya, oke. Ya mungkin orang yang pertama kali tersinggung zaman Batu dulu ada orang yang beda sendiri bikin batunya gitu atau gimana gitu. Ya apa sih kalau melawan sistem atau nggak tahu sih. Iya benar, siapa yang atau dia yang orang yang kepleset pertama dan ditonton banyak orang dan dia tersinggung diketawain banyak orang gitu, dan dia kata buat ini apa ya gitu kayak. Iya, enggak, kalau maksud gue ya nanti semakin kita keadaan nama genting, harusnya sih ngebercandain ini dengan cara masing-masing sih, harusnya nggak bikin orang lain tersinggung ya, karena kan setiap orang bisa harus berdamai dengan cara masing-masing. Ketersinggungan tuh sebetulnya masih ada yang kamu nggak sih di sosmed tentang coronavirusnya? Nggak ada lah ya. Banyak lah, banyak banget orang-orang yang tadi ngajar rumah terus atau kalau ngeliat ini apa kumpul kemana batuknya bebas banget bla bla bla. Masih ada yang kamu? Masih lah menurut gua. Ya ampun. waktu sampai ketahu ya. Tapi jokes lo itu menurut lo, jokes lo yang tadi itu tusun nggak? Nggak ada yang tusun lah. Kalau gua sih nggak ada yang tusun ya. Menurut gua anjing juga. Gua nggak tahu ya. Mungkin memang beda skala sih, Cok. Maksudnya lu tuh meraih lapisan masyarakat yang menurut gua mestinya dia nggak ada di situ. Ya. Tapi mungkin for somehow dia nggak pengen ketinggalan pergaulan. Betul. Dia ikut nyemplung dan kayak apa-apaan ini gitu. Berarti menurut lo ada Iya. Berarti menurut lo memang akan ada orang yang dia dalam hidupnya sudah akan mencapai peaknya dan gak usah dipaksain lagi ya. Gak usah dipaksain lagi, dia aku harus catch up nih. Dan gak usah, karena itu akan killing diri lo sendiri. Iya, dia akan masuk lingkungan yang kayak anjing gue ngapain ya ada di sini, maksudnya gue. Aduh lucu banget bangsat.
nggak tahu ya, gue juga orangnya nggak gampang tersinggung sih, maksudnya gampang tersinggung ya. Atau mungkin lo tersinggung tapi lo ekspresikannya dengan sesuatu yang lain daripada marah-marah gitu. Tersinggung sih pasti tersinggung, tapi memang ekspresikannya aja yang di. Gue rasa tersinggung akan berhenti pada saat ada ada yang virus bisa menyebar dalam ketersinggungan. Gitu. Abis itu orang akan melatih mental ya untuk tidak tersinggung. Jadi benar. saat lo tidak tersinggung, virus tidak bisa masuk. Mungkin itu iya. kaum yang mulia akan lahir. Soalnya gini, kadang tuh yang gue sebel, lu udah sering ngomongin ini sih. Gue tuh sebel kayak komedian itu kan sebenarnya kan datang, kita memang betul kalau dibandingkan dengan saintis dan lain-lain nggak ada. Iya. Tapi memang fungsi kita juga lucu aja. Betul. Gitu, lucu aja gitu. Dan kadang orang tuh mendengarkan kita gini, lu kan dianggap cerdas. Ya. Lu dianggap bisa memberikan solusi-solusi yang breakthrough. Iya. Pernah nggak ada orang expect masalahnya diselesaikan datang ke lu? Ada kan? Ada. Tapi itu bukan tanggung jawab lo dong. Bukan. Karena yang email gue tuh, yang orang menurut gue nyari sakit jiwa tuh banyak banget. Maksudnya gue tuh bisa mendetek kayak wah ini nggak, dan gue sering banget kayak pada saat udah di luar pengetahuan gue tuh kayak coba telepon psikolog terdekat, ini di luar gue, ini di luar kemampuan gue untuk menjawab sih maksudnya.